Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 552. Ketika Rarawulan bergeser mendekatinya, Gelagah Putih justru menjauh sambil berdesis. "Pest, kau lihat Cantrik yang sedang sibuk membelah kayu itu?" Rarawulan tidak menjawab. Namun mereka berdua pun kemudian melangkah memasuki regol padepokan kecil itu. Cantrik yang sedang membelah kayu bakar dan kemudian menjemurnya di halaman itu terkejut melihat Gelagah Putih dan Rarawulan tiba-tiba saja sudah berada di halaman. "Kakang, Bokayu," desis Cantrik itu. Gelagah Putih dan Rarawulan pun tersenyum pula. Dengan nada dalam Gelagah Putih pun bertanya, "Apakah ayah ada?" "Ada, Kakang." "Marilah, silahkan naik." Sejenak kemudian Gelagah Putih dan Rarawulan pun telah duduk di peringgitan, ditemui oleh Ki Widura yang wajahnya nampak gembira menerima kedatangan anak dan menantunya. "Syukurlah bahwa kalian selamat selama menjalankan tugas yang berat itu." Gelagah Putih dan Rarawulan yang telah menceritakan perjalanannya itu mengangguk hormat. Dengan nada dalam Gelagah Putih berkata, "Yang Maha Agung melindungi perjalanan kami, Ayah. Sekarang, apa yang akan kalian lakukan?" "Aku akan bertemu dengan Kakang Untara. Dalam keadaan yang gawat, mungkin Kakang Untara akan menerima perintah khusus. Mungkin Pajang memerlukan bantuan. Atau mungkin justru Demak akan langsung menuju ke Mataram. Apakah Demak demikian kuatnya, sehingga Demak akan benar-benar berani menghadapi Mataram?" "Demak memang merasa sangat kuat, Ayah. Didukung oleh perguruan Kedung Jati, serta semua laki-laki bukan saja penghuni daerah di sebelah utara Gunung Kendeng, tetapi bahkan sudah mengalir ke selatan. Semua laki-laki, bukan hanya anak-anak mudanya, tetapi juga setiap laki-laki yang dianggap masih kuat, telah dikerahkan dalam tugas keprajuritan." Ki Widura menarik nafas dalam-dalam. Ia dapat membayangkan jika arus banjir bandang itu melanda daerah di sebelah selatan Sima. Termasuk Pajang atau Banyudana, langsung lewat Jati Anom ke Gondang, dan kemudian ke Taji dan Prambanan. "Kau memang harus bertemu dengan kakangmu Untara. Sebelum Untara resmi mendapat perintah dari Mataram, ada baiknya Untara mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Aku juga akan memberitahu Kakang Untara, para pengawal Kademangan Sangkal Putung akan sangat membantu. Jumlah mereka tentu masih tetap besar seperti dahulu. Bahkan pasukan pengawal Kademangan Sangkal Putung, menurut penglihatanku, jauh lebih baik dari pasukan yang dapat dihimpun oleh Demak dari sebelah menyebelah pegunungan Kendeng itu." "Kau juga akan pergi ke Sangkal Putung?" "Ya. Kecuali jika ada yang dapat diutus untuk menyampaikan kabar ini ke Sangkal Putung." "Kau sudah terlanjur menempuh perjalanan jauh, Gelagah Putih. Sebaiknya kau sendirilah yang menyampaikan kabar ini kepada Kakang Uswandaru. Ia akan mempunyai tanggapan yang lain, jika yang datang ke Sangkal Putung bukan kalian berdua." "Baik, Ayah. Aku akan segera menemui Kakang Untara, selanjutnya akan pergi ke Sangkal Putung." "Kau dapat bermalam di Sangkal Putung. Besok pagi-pagi kau meneruskan perjalananmu ke Mataram." "Ya, Ayah. Sebaiknya aku pergi menemui Kakang Untara. Tetapi duduklah lebih dahulu, kau perlu beristirahat. Minum dan barangkali makan. Baru kemudian kau menemui kakangmu Untara." "Aku sudah makan di jalan, Ayah. Tetapi belum di sini." Gelagah Putih pun tersenyum. Sambil berpaling kepada Rarawulan ia pun berkata, "Kita akan beristirahat sebentar di sini sambil menunggu nasi masak." Rarawulan pun tertawa. Demikian pula Ki Widura. Namun Gelagah Putih dan Rarawulan sempat pergi ke pakiwan bergantian. Terasa tubuh mereka pun menjadi segar. Demikian mereka selesai berbenah diri, maka makan dan minuman pun telah dihidangkan. Sambil makan, Gelagah Putih dan Rarawulan sempat bercerita lebih terperinci lagi tentang apa yang dilihatnya di Sima waktu mereka berangkat, kemudian di Demak, dan Sima di saat mereka kembali dari Demak. Bahkan mereka sempat ikut bertempur bersama pasukan Pajang yang nampaknya tergesa-gesa menyerang Sima dengan bekal pengamatan yang sangat kurang. Sehingga hampir saja pasukan Pajang itu terjebak dalam kesulitan sehingga akan menelan banyak korban. Untunglah bahwa keadaan yang sangat pahit itu dapat dihindari. Demikianlah, setelah makan, minum, serta beristirahat sejenak, maka Gelagah Putih dan Rarawulan pun minta diri untuk menemui Untara di baraknya.
Nanti dari barak Kakang Untara, aku akan singgah lagi kemari sebentar, ayah. Aku akan pergi ke Sangkal Putung, dan seperti ayah katakan, aku akan bermalam di Sangkal Putung. Besok aku akan langsung pergi ke Mataram. Baiklah. Tetapi kau tentu letih sekali. Kau belum beristirahat sejak kemarin, setelah kau bertempur bersama prajurit Pajang. Nanti malam aku akan tidur nyenyak. Demikianlah, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah meninggalkan padepokan kecil peninggalan Kiai Gringsing itu untuk pergi menemui Untara di baraknya. Kedatangan Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah mengejutkan Untara pula. Karena itu maka Untara pun langsung menemuinya. Kau membawa perintah? Bertanya Untara. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian bercerita dengan singkat tentang perjalanannya ke Demak, serta kegagalan Pajang untuk mengambil alih Sima dari tangan orang-orang Demak. Ki Tumenggung Untara pun segera tanggap akan maksud Gelagah Putih dan Rara Wulan. Karena itu, maka ia pun berkata, "Baiklah, aku akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya sambil menunggu perintah dari Mataram. Aku juga akan pergi ke Sangkal Putung untuk menghubungi Kakang Suandaru." "Bagus. Kau memang perlu memberitahukan kepadanya." Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak berada di barak Untara terlalu lama. Mereka tidak datang berkunjung sebagai seorang adik yang datang ke rumah kakak sepupunya, tetapi mereka datang sebagai seorang petugas sandi menemui seorang senapati, untuk menyampaikan satu berita penting dalam tugas keprajuritan. Untara pun menyadari akan hal itu. Karena itu ketika adik sepupunya itu minta diri, maka ia tidak menahannya lagi. "Kalian akan langsung pergi ke Sangkal Putung?" "Iya, Kakang. Tetapi aku masih akan singgah di padepokan sebentar. Sebaiknya Paman Widura juga mempersiapkan diri. Memang ada kemungkinan orang-orang Demak itu bergerak lewat daerah ini, justru untuk menghindari Pajang, tetapi dapat juga terjadi bahwa mereka justru akan menguasai Pajang lebih dahulu. Karena itu kita semuanya sebaiknya mempersiapkan diri, termasuk Adi Suandaru di Sangkal Putung." Demikianlah, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun segera meninggalkan barak keprajuritan Mataram di Jati Anom yang dipimpin oleh Untara. Gelagah Putih dan Rara Wulan memang singgah sebentar di padepokan kecil peninggalan Kiai Gringsing itu. Namun keduanya pun segera minta diri lagi untuk pergi ke Sangkal Putung. "Kami akan langsung pergi ke Mataram, ayah," berkata Gelagah Putih. "Baiklah. Tetapi berhati-hatilah. Jika benar Demak akan bergerak terus ke selatan, mereka tentu sudah mengirimkan petugas-petugas sandinya." "Ya, ayah." Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian meninggalkan Jati Anom. Sementara matahari pun telah menjadi muram. Langit di arah barat sudah menjadi merah menjelang senja. Perjalanan ke Sangkal Putung memang tidak terlalu jauh. Tetapi ketika malam turun, mereka masih berada di perjalanan. "Kakang Agung Sedayu di waktu remajanya adalah seorang penakut," berkata Gelagah Putih. Ketika Kakang Agung Sedayu terpaksa sekali pergi ke Sangkal Putung sendiri di malam hari, maka Kakang Agung Sedayu hampir pingsan karena ketakutan. Di pinggir jalan menuju ke Sangkal Putung terdapat sebatang pohon randu alas raksasa. Bekas dahan yang telah lama sekali patah, membuat bundaran seperti mata, sehingga pohon randu alas itu dianggap dihuni oleh gendruwo bermata satu. Rara Wulan tersenyum. Katanya. Tetapi akhirnya Kakang Agung Sedayu dapat mengatasi perasaan takut itu. "Ya. Sekarang Kakang Agung Sedayu tentu sudah tidak merasa takut lagi lewat di bawah randu alas tempat tinggal gendruwo bermata satu itu. Jika Kakang Agung Sedayu masih juga ketakutan, apalagi pada saat Kakang Agung Sedayu membawa pasukannya, maka pasukannya tentu akan bubar bercerai-berai." Keduanya pun tertawa. Menjelang wayah sepi bocah, keduanya pun telah sampai ke Sangkal Putung. Mereka berdua langsung memasuki regol halaman rumah Ki Demang Sangkal Putung. Seorang pembantu di rumah Ki Demang yang melihat dua orang laki-laki dan perempuan memasuki regol halaman setelah wayah sepi bocah, segera menemuinya dan bertanya, "Siapakah kisanak berdua, dan siapakah yang kalian cari?" "Kami ingin bertemu dengan Kakang Suandaru." "Siapakah kalian?" "Namaku Gelagah Putih, dan ini istriku, Rara Wulan." "Baiklah. Silakan duduk. Aku akan memberitahukan kedatangan kalian kepada Ki Suandaru yang sedang berada di serambi belakang." "Bukankah Kakang Suandaru belum tidur?" "Belum. Ki Suandaru masih duduk-duduk di serambi bersama Nyi Suandaru."
Keduanya pun kemudian dipersilakan naik ke pendapa dan menunggu di peringgitan, sementara orang itu pergi ke belakang lewat pintu seketheng. Suandaru dan istrinya memang terkejut ketika seseorang memberitahukan kepada mereka bahwa dua orang suami istri datang untuk mencarinya. "Kau tanyakan namanya?" "Namanya Gelagah Putih," jawab orang itu. "Gelagah Putih. Jadi adik Gelagah Putih suami istri datang kemari?" Suandaru dan istrinya pun dengan tergesa-gesa segera pergi ke peringgitan. Sebenarnya lah bahwa yang telah menunggu di peringgitan adalah Gelagah Putih dan Rara Wulan. "Selamat malam Kakang dan Bokayu," berkata Gelagah Putih dan Rara Wulan hampir berbareng, ketika Suandaru dan Pandan Wangi keluar dari pintu peringgitan. "Selamat malam Adi berdua," keduanya pun menjawab hampir berbareng pula. Kedua pihak pun kemudian telah saling mempertanyakan keselamatan masing-masing. Baru kemudian Suandaru bertanya, "Kedatangan Adi berdua malam-malam begini memang agak mengejutkan. Barangkali ada keperluan yang penting, atau Adi berdua sekedar datang berkunjung ke kademangan kami ini?" Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun berkata, "Kakang, memang ada sedikit kepentingan sehingga malam-malam aku singgah di Sangkal Putung." Suandaru dan Pandan Wangi mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. "Kakang," berkata Gelagah Putih kemudian, "sebelum kami menyampaikan kepentingan kami, maka kami ingin menyampaikan permohonan kepada Kakang berdua." "Permohonan apa?" bertanya Suandaru dengan kerut di kening. "Kami mohon izin, bahwa malam ini kami akan bermalam di Sangkal Putung." "Heh," dahi Suandaru berkerut. Namun kemudian ia pun tertawa lepas. Pandan Wangi pun tertawa pula. "Jangankan malam ini, Adi," jawab Suandaru. "Bahkan seandainya Adi Gelagah Putih akan tinggal di sini, kami tentu tidak akan berkeberatan." Gelagah Putih dan Rara Wulan pun tertawa pula. "Terima kasih, Kakang," desis Gelagah Putih. "Nah, barangkali Adi kemudian dapat menceritakan kepentingan Adi seterusnya, selain untuk minta izin bermalam di sini." Gelagah Putih dan Rara Wulan masih saja tertawa. Baru kemudian Gelagah Putih pun menceritakan perjalanannya ke Demak lewat Sima, kemudian perjalanan mereka pulang juga lewat Sima. Gelagah Putih pun menceritakan keterlibatannya bertempur bersama pasukan Pajang yang agaknya dengan agak tergesa-gesa datang ke Sima, sehingga Pajang tidak mempunyai keterangan yang cukup lengkap tentang perkembangan di Sima. Bahkan hampir saja pasukan Pajang dapat dikoyakkan oleh pasukan Demak yang bergabung bersama pasukan dari perguruan Kedung Jati. Bahkan mereka telah mengerahkan Wiratani yang jumlahnya banyak sekali untuk menghantam pasukan Pajang. Untunglah bahwa Senapati Pajang yang semula keras kepala, akhirnya dapat melihat kenyataan yang dihadapinya, sehingga pasukannya tidak dihancurkan oleh prajurit Demak. Bahkan bersama-sama dengan perguruan Kedung Jati. Jika itu yang terjadi, maka korban tentu tidak akan dapat dihitung lagi. Prajurit Pajang tentu akan dihancurkan tapis tanpa tilas. Suandaru dan Pandan Wangi itu pun berpandangan sejenak. Dengan nada berat Suandaru pun kemudian berkata, "Terima kasih atas pemberitahuanmu, Adi. Bukankah dengan demikian kami pun harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya? Kemenangan Demak atas Pajang di Sima itu akan membuat para prajurit dari Demak itu menjadi semakin yakin akan kemampuan mereka. Karena itu mereka tentu tidak akan menghentikan gerak mereka ke selatan. Meskipun kita tidak tahu yang manakah yang akan mereka datangi lebih dahulu, Pajang, atau justru menghindari Pajang dan langsung ke Mataram. Jika mereka menghindari Pajang, maka mungkin sekali mereka akan melewati jalur di sekitar tempat tinggal kita. Mungkin Sangkal Putung, mungkin Jati Anom atau daerah-daerah di sekitarnya." "Iya, Kakang. Kakang Untara pun akan segera bersiap-siap pula. Bahkan mungkin Kakang Untara akan memikirkan kemungkinan untuk menyelenggarakan pertahanan bersama. Namun tentu saja Kakang Untara akan mengirimkan petugas-petugas sandinya lebih dahulu, untuk mengetahui apakah kira-kira yang akan dilakukan oleh prajurit Demak di Sima, yang aku yakin dalam 1-2 hari ini kekuatan Demak di Sima itu tentu sudah semakin bertambah." "Baik, Adi. Aku akan membuat hubungan dengan Kakang Untara. Mungkin juga Ayah. Meskipun padepokan itu kecil, namun ada beberapa orang berilmu yang ada di dalamnya. Mungkin padepokan kecil itu akan dapat membantu, jika terpaksa Kakang Suandaru dan Kakang Untara mengadakan perlawanan." "Ya. Aku tahu bahwa padepokan kecil itu menyimpan tenaga yang sangat besar.
Untuk beberapa saat mereka masih berbincang-bincang di peringgitan. Beberapa saat kemudian seorang pembantu di rumah Ki Demang itu telah menghidangkan minuman hangat dan bahkan dengan beberapa potong makanan. Baru kemudian Swandaru pun berkata, "Adi berdua, kami akan mempersilahkan Adi berdua nanti beristirahat di gandok sebelah kanan. Namun sebelumnya mungkin Adi masih akan pergi ke Pakiwan, dan setelah itu kami akan mempersilahkan Adi berdua makan malam. Sebenarnya kami telah makan malam sebelum Adi berdua datang. Tetapi nanti kami akan menemani Adi berdua makan." "Terima kasih, Kakang." Dan bermalam di Sangkal Putung. Demikianlah, Gelagah Putih dan Rarawulan pun telah dibawa ke gandok sebelah kanan. Sebuah bilik yang cukup luas dan bersih telah disiapkan bagi mereka berdua. Bergantian keduanya pun kemudian telah pergi ke Pakiwan. Baru kemudian mereka duduk di ruang dalam untuk makan malam. Sambil makan, Gelagah Putih dan Rarawulan dapat bercerita lebih terperinci tentang kekuatan prajurit Demak, orang-orang dari perguruan Kedung Jati, serta para wiratani yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Meskipun demikian, aku tetap saja menganggap sikap Kanjeng Adipati Demak itu aneh. Kanjeng Adipati Demak yang sebelumnya juga berada di Mataram itu tentu tahu kekuatan Mataram yang sesungguhnya. Bagaimana mungkin Kanjeng Adipati Demak berani melawan Mataram? Swandaru mengangguk-angguk. Katanya, "Meskipun aku tidak melihat sendiri, tetapi keterangan Adi Gelagah Putih dan Rarawulan dapat memberi gambaran yang jelas tentang keadaan terakhir menyangkut hubungan Demak dan Mataram. Jika Kanjeng Adipati Demak melakukan sebagaimana dilakukannya sekarang, mungkin Kanjeng Adipati telah diracuni oleh pendapat orang-orang yang berpengaruh di Demak." "Iya, Kakang. Antara lain Kanjeng Adipati berada di bawah pengaruh Ki Tumenggung Gending dan Ki Tumenggung Panjar. Bahkan mungkin masih ada orang-orang lain yang mempengaruhinya dan memberikan gambaran yang salah tentang keadaan yang sebenarnya di Demak dan Mataram. Yang pengaruhnya tidak dapat diabaikan adalah pengaruh Ki Sabalintang. Agaknya Ki Sabalintang telah bekerja sama dengan para Tumenggung yang mempunyai kepentingan pribadi jika terjadi benturan antara Mataram dan Demak. Bahkan mungkin pula orang-orang yang telah mempengaruhinya itu memberikan keterangan yang salah tentang sikap para adipati di daerah timur, seakan-akan para adipati itu akan bergerak serentak jika Demak bergerak. Agaknya memang demikian, Adi Gelagah Putih. Tetapi bagaimanapun juga, pemberitahuan Adi Gelagah Putih itu akan sangat berarti bagi kami di Sangkal Putung. Kami akan dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi kemungkinan apapun juga. Jika pasukan Demak yang kuat itu akan menuju ke Mataram dan membuat pijakan kekuatan dengan menaklukkan Pajang, maka kita di sini harus benar-benar menyusun kekuatan. Mungkin kami harus bekerja sama dengan Kakang Untara, dengan Paman Widura dan kekuatan-kekuatan lain yang ada di sekitar daerah ini. Tetapi tentu itu belum cukup. Pasukan Mataram akan bergerak dengan cepat, Kakang. Setidak-tidaknya pasukan berkuda akan dapat bergerak lebih dahulu. Tetapi bahwa Demak masih ada di Sima sekarang, sementara itu Demak masih harus memperhitungkan kekuatan Pajang yang ternyata cukup besar, maka kita masih mempunyai waktu untuk menyusun diri. Mungkin Mataram sempat memberikan perintah dan petunjuk-petunjuk ke Sangkal Putung dan daerah di sekitarnya. Untunglah bahwa di Sangkal Putung sudah tersusun pasukan pengawal sejak semula, sehingga kita tidak usah membentuknya dan melakukan latihan-latihan lagi. Tetapi mungkin kademangan-kademangan di sekitar Sangkal Putung masih harus dibangunkan lagi, Adi. Tetapi itu tidak akan terlalu lama. Tentu lebih lama untuk menyusun pasukan Wiratani sebagaimana dilakukan oleh Demak di Gunung Kendeng dan bahkan di Sima. Gelagah Putih pun mengangguk-angguk. Demikianlah, pembicaraan mereka pun masih berkepanjangan. Bahkan setelah mangkuk-mangkuk nasi dan mangkuk-mangkuk yang dipergunakan untuk makan malam itu sudah disingkirkan, Gelagah Putih dan Rarawulan masih saja berbincang dengan Swandaru dan Pandanwangi. Namun setelah malam menjadi semakin larut, Swandaru pun berkata, "Adi berdua, silahkan Adi berdua beristirahat. Adi berdua tentu letih. Apalagi besok Adi berdua akan melanjutkan perjalanan ke Mataram. Karena itu maka silahkan ke bilik di gandok." "Terima kasih, Kakang. Kami justru mulai merasa letih setelah kami duduk beristirahat, mandi dan makan. Mudah-mudahan besok kami tidak menjadi malas untuk melanjutkan perjalanan." Untuk mempercepat perjalanan Adi, serta mengurangi rasa letih, Adi berdua dapat mempergunakan kuda-kuda kami. "Terima kasih, Kakang."
Mungkin kuda-kuda itu diperlukan di sini. Masih ada yang lain. Terima kasih. Biarlah kami berjalan kaki saja esok pagi. Malam itu Gelagah Putih dan Rara Wulan dapat tidur nyenyak. Mereka tahu bahwa ada beberapa anak muda yang meronda di gardu di depan rumah Ki Demang Sangkal Putung. Apalagi menurut Swandaru, Sangkal Putung sampai hari itu masih aman-aman saja. Kita tidak usah berjaga-jaga bergantian. Anak-anak muda di gardu itu akan meronda sampai pagi, berkata Gelagah Putih. Rara Wulan tidak menjawab. Tetapi ia hanya tersenyum saja sambil membaringkan tubuhnya di sebuah amben yang cukup besar bagi mereka berdua. Sebelum matahari terbit, keduanya sudah siap untuk melanjutkan perjalanan. Keduanya sudah mandi dan berbenah diri. Namun ternyata bahwa Swandaru dan Pandanwangi pun telah bangun pula. Ketika kemudian Gelagah Putih dan Rara Wulan minta diri, maka Pandanwangi pun sempat mempersilahkan keduanya untuk minum minuman hangat lebih dahulu. Dalam pada itu, Ki Demang yang sudah menjadi semakin tua sempat menemui Gelagah Putih dan Rara Wulan sebentar, menjelang keberangkatan mereka ke Mataram. Demikianlah, menjelang matahari terbit Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah meninggalkan Sangkal Putung. Mereka tidak lagi akan singgah dimanapun. Mereka akan langsung pergi ke Mataram melalui jalan yang biasa ditempuh oleh orang-orang yang bepergian ke Mataram. Jalan itu pun sudah menjadi ramai meskipun hari masih pagi. Sudah banyak orang yang turun ke jalan. Ada yang pergi ke pasar, tetapi ada pula yang nampaknya akan menempuh perjalanan jauh sebagaimana Gelagah Putih dan Rara Wulan. Meskipun jarak antara Sangkal Putung sampai ke Mataram cukup jauh, tetapi Gelagah Putih dan Rara Wulan yang telah menempuh perjalanan dari Demak, merasa bahwa mereka sudah hampir sampai ke tujuan. Apalagi jalan yang dilewatinya adalah jalan yang sudah sering kali dilewati. Mereka akan melewati Gondang, kemudian Taji, Prambanan, dan melewati jalan yang meskipun sudah terhitung ramai tetapi masih saja dianggap gawat. Jalan yang melewati Alas Tambak Baya. Tetapi di siang hari, orang tidak lagi merasa segan untuk melewati jalan itu, karena pada masa-masa terakhir hampir tidak pernah terjadi tindak kejahatan yang dilakukan siang hari. Gelagah Putih dan Rara Wulan berharap, jika tidak terjadi hambatan di perjalanan, mereka akan sampai di Mataram pada sore hari. Mereka akan dapat langsung menghadap Ki Patih Mandaraka. Ketika keduanya meninggalkan Sangkal Putung, matahari masih belum memancarkan sinarnya. Namun kemudian cahayanya pun mulai menyentuh mega-mega di langit. Kemudian turun mengusap ujung pepohonan. Masih terdengar kicau burung liar yang hinggap di pepohonan yang tinggi. Sementara sekelompok burung bangau terbang dalam tatanan yang rapi menuju ke barat. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun nampak segar pula di cerahnya pagi hari. Apalagi mereka telah sempat minum minuman hangat sebelum mereka meninggalkan rumah Ki Demang di Sangkal Putung. Menjelang tengah hari, keduanya telah menempuh perjalanan yang jauh. Mereka telah melewati lebih dari separuh perjalanan. Sementara langit pun menjadi semakin panas oleh cahaya matahari yang hampir mencapai puncaknya. Sebelum mereka sampai di Alas Tambak Baya, maka keduanya pun sempat singgah di sebuah kedai yang tidak terlalu besar. Tetapi kedai itu terhitung ramai. Agaknya orang-orang yang menempuh perjalanan untuk memasuki Alas Tambak Baya sebagian telah berhenti di kedai itu pula. Di senja hari, di kedai itu terdapat beberapa orang yang siap mengantar orang-orang yang akan melewati Alas Tambak Baya di malam hari. Tetapi siang hari, orang-orang yang lewat Alas Tambak Baya tidak memerlukan pengantar lagi, karena jalan yang menerobos Alas Tambak Baya itu sudah menjadi semakin ramai. Gelagah Putih dan Rara Wulan yang lebih senang duduk di sudut jika mereka singgah di kedai, ternyata sudah tidak lagi mendapat tempat yang kosong di sudut. Karena itu maka mereka pun telah duduk hampir di tengah-tengah. Di sebuah lincak panjang, yang di ujungnya telah duduk seorang laki-laki separuh baya. Rambutnya sudah nampak berwarna dua. Demikian pula kumisnya yang lebat menyilang di bawah hidungnya. Tetapi tubuhnya masih nampak kekar dan sikapnya pun masih tetap tegar. Ketika Gelagah Putih dan Rara Wulan yang sudah kehabisan tempat itu berniat duduk di sebelahnya, maka orang itu pun bergeser. Dengan ramah ia pun mempersilahkan Gelagah Putih dan Rara Wulan duduk. Demikian keduanya duduk, maka orang itu pun bertanya. Kalian akan pergi kemana, Kisanak? Kami akan pergi ke Mataram, jawab Gelagah Putih. Kalian datang dari mana? Kami dari Sangkal Putung. Apakah kalian tinggal di Sangkal Putung? Kuda-kuda itu diperlukan di sini.
Tidak. Kami tinggal di Jati Anom. Tetapi seorang saudara kami tinggal di Sangkal Putung. Orang itu mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak bertanya lebih jauh lagi. Orang itu pun segera sibuk menikmati minuman dan makanan yang dipesannya. Namun dalam pada itu, selagi orang-orang yang berada di kedai itu sedang makan dan minum, tiba-tiba saja dua orang laki-laki yang nampak garang memasuki kedai itu. Untuk beberapa saat mereka mengamati tempat duduk yang sudah penuh itu. Yang masih kosong adalah tempat duduk yang terselip-selip di antara orang-orang yang telah lebih dahulu duduk di kedai itu. Dengan garang seorang di antara mereka pun berteriak kepada pemilik kedai. "Hei! Di mana aku harus duduk?" "Maaf, Kisanak," sahut pemilik kedai itu. "Tempat kami memang sangat terbatas." "Setan kau! Kenapa kedaimu tidak kau perluas?" "Biasanya tempat duduk di kedai ini tidak sampai penuh seperti ini, Kisanak." "Suruh dua orang di antara mereka pergi." Wajah pemilik kedai itu menjadi tegang. Dengan gelisah ia pun menjawab. "Mana mungkin aku mengusir orang-orang yang sedang membeli makan dan minuman di kedai ini, Kisanak. Aku tidak peduli. Semuanya tentu belum selesai. Jika sudah selesai, maka mereka akan dengan sendirinya meninggalkan kedai ini. Usir dua orang pembeli di kedaimu." "Kau dengar," orang yang lain itu pun berteriak. Seorang yang duduk tidak jauh dari kedua orang yang berdiri di depan pintu itu berkata, "Baik. Baik, Kisanak. Silahkan, aku sudah selesai." Orang itu pun kemudian bangkit berdiri. Ia menggamit kawannya yang juga segera berdiri. Sekali lagi orang yang berdiri itu pun berkata, "Silahkan, Kisanak." Tetapi seorang di antara mereka itu pun menggeram sambil melangkah mendekati pemilik kedai yang sedang sibuk. "Tidak mau mendengar perintahku, heh? Kisanak, dua orang itu sudah selesai makan dan minum. Silahkan duduk." Tetapi mereka pergi atas kehendak mereka sendiri. "Seandainya mereka tidak pergi, maka kalian sangat meremehkan aku. Kalian tidak mendengarkan perintahku untuk mengusir dua orang pembeli. Aku sudah melakukannya. Dua orang itu sudah bangkit berdiri dan mempersilahkan kalian duduk. Tutup mulutmu. Aku tidak berbicara tentang kedua orang yang berdiri atas kemauan mereka sendiri. Aku ingin mengatakan bahwa kau telah sangat meremehkan kami, sehingga kau tidak mau melakukan perintah kami. Aku tidak tahu maksud Kisanak berdua. Kisanak berdua ingin dua tempat duduk. Dan dua tempat duduk itu sudah disediakan. Silahkan." "Cukup. Aku tidak berbicara tentang tempat duduk. Tetapi aku mau kau melakukan segala perintahku, kau dengar." Pemilik kedai itu terdiam. Seorang dari kedua orang itu pun membentak. "Sekarang, suruh orang-orang yang membeli makan dan minum di kedaimu ini pergi. Semuanya. Kau dengar? Bukankah itu tidak mungkin, Kisanak? Mereka sedang makan dan minum. Bahkan ada yang baru saja kami layani, sehingga mereka baru mulai makan dan minum. Bagaimana mungkin aku minta mereka pergi? Aku tidak peduli. Dengar perintahku. Sebentar lagi aku akan menerima 3 orang tamu. Kau harus melayani 3 orang tamuku itu dengan sangat baik. Karena itu sekali lagi aku perintahkan, kosongkan kedai ini sekarang juga." "Tidak mungkin," jawab pemilik kedai itu. "Aku akan menghitung sampai 10. Jika sampai 10 hitungan kedaimu belum kosong, maka akulah yang akan mengusir mereka." Wajah pemilik kedai itu menjadi sangat tegang. Sementara itu seorang di antara kedua orang itu mulai menghitung. 1. Tetapi pemilik kedai itu memotongnya. "Kau tidak usah menghitung sampai 10. Sekarang kau mau apa?" "Aku tidak akan mengusir mereka. Aku justru akan mengusir kalian berdua." Kedua orang itu pun terkejut. Apalagi ketika pemilik kedai itu pun kemudian bertolak pinggang sambil melangkah mendekat. "Kau berani melawan kami berdua?" "Sebenarnya aku tidak ingin berselisih dengan siapapun. Aku mencari makan dengan membuka kedai ini. Sejak bertahun-tahun aku berusaha untuk mengikat langganan-langgananku agar mereka tidak pergi meninggalkan kedaiku. Bahkan jika mungkin aku berusaha mendapatkan langganan baru. Tiba-tiba saja kalian berdua datang untuk merusak usahaku yang sudah bertahun-tahun itu." "Diam! Diam! Aku sobek mulutmu nanti." Tetapi pemilik kedai itu seakan-akan tidak mendengarnya.
Ia justru berteriak sambil menunjuk pintu kedainya. Keluar dari kedai ini. Atau aku akan melemparkan kalian seperti melempar kucing sakit-sakitan. Kedua orang yang berwajah garang itu menjadi sangat marah. Seorang di antaranya demikian marahnya sehingga kata-katanya terasa tidak lagi runtut. Kau berani melawan kami berdua, heh? Kau kira aku ini siapa? Kau kira kau ini siapa? Persetan dengan kalian berdua. Pergi. Seorang di antaranya hampir saja mengayunkan tangannya. Tetapi pemilik kedai itu pun berkata, jika kalian ingin berkelahi, mari, turun ke halaman. Pemilik kedai itu tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun segera melangkah keluar kedainya dan turun ke halaman. Sementara itu ia masih sempat berpesan kepada pelayannya. Layani yang lain dengan sebaik-baiknya. Siapkan pesanan mereka. Biar aku menghajar kedua orang yang tidak tahu aturan ini. Kedua orang berwajah garang itu benar-benar merasa terhina. Karena itu, demikian keduanya turun di halaman, maka seorang pun berkata, bersiaplah. Aku akan melumatkanmu. Kalau kau melumatkan aku, tidak akan ada yang dapat melayani tamu-tamu yang kau katakan akan datang itu. Kedua orang berwajah garang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian seorang berkata, aku tidak peduli. Aku ingin tubuhmu menjadi salah satu anak tangga di pintu kedaimu itu. Dengan garang pula orang itu menyerang. Tangannya terayun mendatar mengarah ke kening pemilik kedai itu. Namun ternyata dengan tangkas pemilik kedai itu menghindar, bahkan dengan tangkas pula kakinya terjulur lurus. Orang yang menampar keningnya tetapi luput itu sama sekali tidak mengira bahwa pemilik kedai itu dengan serta-merta telah membalas menyerangnya. Karena itu maka ia pun justru terdorong beberapa langkah surut, ketika kaki pemilik kedai itu mengenai lambungnya. Orang yang terdorong surut itu mengumpat kasar. Kawannya dengan tiba-tiba telah meloncat menerkam dada pemilik kedai itu. Namun pemilik kedai itu masih sempat pula mengelak. Demikianlah, beberapa saat kemudian pemilik kedai itu telah bertempur dengan sengitnya melawan dua orang berwajah garang yang berlaku semena-mena di kedainya itu. Beberapa orang yang berada di kedai itu pun tidak lagi dapat duduk tenang. Mereka pun telah keluar dari kedai itu. Mereka tidak ingin tersangkut dalam persoalan yang tidak dimengertinya itu. Yang belum membayar makan dan minumannya, telah menitipkan uang kepada pelayan kedai itu sebelum mereka menyingkir. Meskipun demikian, orang-orang itu tidak menyingkir terlalu jauh. Mereka masih ingin melihat apa yang akan terjadi kemudian dengan pemilik kedai itu. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah keluar dari kedai itu pula. Tetapi mereka tidak pergi terlalu jauh. Mereka berdiri di sudut kedai itu untuk menyaksikan pertempuran yang menjadi semakin sengit. Gelagah Putih dan Rara Wulan memang tidak mengira bahwa ternyata pemilik kedai itu pun memiliki ilmu yang memadai. Meskipun ia harus bertempur melawan dua orang yang wujudnya sangat garang, namun ternyata bahwa ia mampu mengimbangi kedua orang lawannya itu. Bahkan semakin lama semakin nampak betapa kedua orang yang garang itu menjadi semakin terdesak. Kedua orang yang berwajah garang itu pun telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Tetapi pemilik kedai itu setiap kali mampu mendesak mereka. Serangan-serangannya semakin sering mengenai sasarannya, sehingga kedua orang itu beberapa kali terdorong surut. Meskipun sekali-sekali pemilik kedai itu dapat juga dikenai oleh kedua orang yang garang itu, namun ternyata bahwa pemilik kedai itu semakin lama semakin menguasai arena pertempuran. Ketika seorang di antara kedua orang itu terlempar dan jatuh di tanah, maka seorang yang lain telah meloncat dengan kaki terjulur. Tetapi pemilik kedai itu justru mampu menangkap pergelangan kaki lawannya dan sekaligus memilihnya. Terdengar orang itu berteriak kesakitan. Untunglah bahwa kawannya yang terpelanting itu sudah sempat bangkit dan langsung menyerang punggung pemilik kedai itu. Hentakan yang keras telah melemparkan pemilik kedai itu, sehingga ia pun jatuh berguling di tanah. Untunglah bahwa ia dengan cepat menguasai tubuhnya sehingga ia tidak jatuh terjerembab. Namun dengan demikian, maka pergelangan kaki lawannya justru telah terlepas. Kedua orang yang garang yang tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa pemilik kedai itu sulit ditundukkan, justru telah menarik senjata mereka. Kedua-duanya membawa sebilah golok yang besar dan berat. Pemilik kedai yang melihat kedua lawannya telah menggenggam senjata, segera berteriak. Pedangku! Cepat! Pelayan kedai itu pun tanggap akan keadaan. Ia pun segera berlari mengambil pedang yang disangkutkan di dinding kedai itu.
Kemudian pelayan itu pun meloncat ke arena untuk menyerahkan pedang itu kepada pemilik kedai itu. Bagus, berkata pemilik kedai itu. Aku juga pernah berlatih ilmu pedang. Kedua orang berwajah garang itu tidak menunggu lebih lama lagi. Keduanya pun segera meloncat menyerang bersamaan dari arah yang berbeda. Namun pemilik kedai itu pun bergerak dengan tangkas pula, sehingga serangan keduanya tidak sempat menggoresnya. Pertempuran bersenjata itu pun menjadi semakin sengit. Ternyata pemilik kedai itu pun memiliki ilmu pedang yang memadai untuk melawan dua golok di tangan lawan-lawannya. Bahkan yang pertama-tama terluka adalah salah seorang dari orang berwajah garang itu. Sebuah goresan telah melukai pundaknya. Namun pemilik kedai itu pun telah tergores pula lengannya oleh golok lawannya. Demikianlah, pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin seru. Goresan demi goresan telah melukai ketiga orang yang sedang bertempur itu. Meskipun demikian, pemilik kedai itu masih saja menunjukkan perlawanan yang sangat menyulitkan kedua orang lawannya. Bahkan lambat laun kedua orang yang garang itu seakan-akan menjadi kebingungan, karena apapun yang mereka lakukan, mereka tidak dapat segera menguasai lawannya. Bahkan darah telah membasahi pakaian mereka, sebagaimana pakaian pemilik kedai itu pun telah basah oleh darahnya pula. Namun orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu dari kejauhan menjadi semakin berdebar-debar, ketika mereka melihat tiga orang berkuda yang mendekati halaman kedai itu. Ketiga orang berkuda itu telah mempercepat lari kuda mereka, demikian mereka melihat perkelahian di depan sebuah kedai yang dijanjikan untuk menerima kedatangan mereka. Demikian ketiga orang berkuda itu berhenti di halaman, maka seorang di antara mereka pun berteriak. "Berhenti! Ada apa? Kenapa kalian berkelahi?" Salah seorang dari kedua orang yang garang itu pun menjawab di sela-sela nafasnya yang terengah-engah. "Pemilik kedai ini telah meremehkan kami, Raden." Itu berarti bahwa mereka telah meremehkan Raden pula. "Apa yang telah dilakukannya?" Orang berwajah garang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata sambil memandangi pemilik kedai itu dengan tajamnya. Orang ini telah menolak mengosongkan kedainya. Ia tidak mau mendengar perintahku, meskipun aku sudah mengatakan bahwa aku akan menerima tiga orang tamu terhormat. Jadi kau minta pemilik kedai ini mengusir orang-orang yang sedang membeli makan dan minum di kedainya? Ya. Bukankah Raden memerintahkan untuk menyiapkan tempat bagi Raden bertiga? Kemudian mungkin masih ada yang akan menyusul lagi. Ketiga orang berkuda itu saling berpandangan sejenak. Seorang di antara mereka bertanya. Jadi kau sudah membuat semacam wara-wara, bahwa kami akan datang dan akan mengadakan pembicaraan di sini? Tidak, Raden. Tidak. Namun pemilik kedai itu pun menyahut. Sadar atau tidak sadar, namun demikianlah yang tersirat dari sikap dan kata-katanya. Tetapi siapakah Raden ini sebenarnya? Bodoh kau, bentak orang berwajah garang itu. Raden Suwasa adalah seorang yang sangat penting. Kedudukannya sangat tinggi. Jika kau tahu, maka kau tentu akan pingsan karenanya. Tanah ini adalah tanah Mataram. Apakah Raden ini juga seorang pemimpin dari Mataram? Mataram akan segera dikubur, geram salah seorang yang berwajah garang itu. Namun tiba-tiba saja tangan orang yang disebut Raden Suwasa itu telah menyambar mulutnya, sehingga orang yang berwajah garang yang tubuhnya sudah dilukai oleh pemilik kedai itu terkejut sekali. Orang itu terdorong beberapa langkah surut. Raden, orang itu menjadi keheranan. Kalian memang orang-orang dungu. Sekarang, ikut kami. Kemana? Ada sesuatu yang ingin aku beritahukan kepada kalian berdua, berkata orang yang disebut Raden Suwasa itu. Kedua orang itu termangu-mangu. Namun Raden Suwasa itu membentak mereka. Ikut kami. Keduanya tidak sempat bertanya lagi. Keduanya pun segera berlari-lari di belakang ketiga orang berkuda yang melarikan kudanya tidak begitu kencang, agar orang-orang yang berlari-lari kecil itu tidak harus mengerahkan tenaganya terlalu banyak. Akhirnya mereka pun hilang dari penglihatan orang-orang yang berada di sekitar kedai itu. Sementara itu Gelagah Putih dan Rara Wulan pun memperhatikan peristiwa itu dengan sungguh-sungguh. Demikian orang-orang itu pergi, maka Gelagah Putih pun berdesah. Kedua orang yang berwajah garang yang tidak mampu mengalahkan pemilik kedai itu nampaknya dua orang yang sangat menarik perhatian. Mereka dianggap oleh ketiga orang berkuda itu sebagai orang-orang dungu. Ya, mereka memang orang-orang dungu, sahut Rara Wulan.
Agaknya orang yang disebut Raden Suwasa itu seorang petugas sandi. Tetapi kedua orang berwajah garang itu tidak tahu bagaimana mereka harus menyambut dan memperlakukan petugas sandi. Agaknya Raden Suwasa itu seorang petugas sandi dari Demak. Kita harus mencari kedua orang itu. Jika kita dapat menemukan mereka, mungkin kita dapat menelusuri jaringan petugas sandi dari Demak atau dari perguruan Kedung Jati. Kemana kita akan mencari mereka? Apakah kau siap untuk melangkah ke lintasan berbahaya hari ini? Bukankah kita sudah siap sejak kita berangkat? Maksudku, jika kita mencoba menelusuri jejak ketiga ekor kuda itu, maka kita sengaja memasuki daerah berbahaya. Aku siap, Kakang. Baiklah. Marilah kita mencoba mencari jejak kaki ketiga ekor kuda itu, kita akan mengikuti kemana saja jejak itu pergi. Kalau jejak itu menuju ke sarang petugas sandi dari Demak di sekitar tempat ini? Bukankah dengan demikian kita terjebak, sehingga mudah bagi mereka untuk menangkap kita dan kemudian memperlakukan kita tidak selayaknya? Itulah maksud pertanyaanku. Apakah kita sudah siap jika kita masuk ke dalam jebakan mereka? Apa boleh buat? Jika kita benar-benar terperosok ke dalam jebakan mereka, maka kita akan mengerahkan segenap kemampuan kita. Bukankah begitu, Kakang? Ya. Kita tidak mempunyai pilihan lagi. Demikianlah, Gelagah Putih dan Rarawulan itu pun kemudian berusaha untuk menemukan jejak kaki kuda yang terbaru. Keduanya pun kemudian mengikuti jejak itu. Selain jejak kaki kuda, juga jejak kedua orang garang yang mengikuti jejak ketiga ekor kuda itu. Beberapa lama mereka menelusuri jejak itu. Di sebuah tikungan, kuda-kuda itu telah berbelok mengikuti sebuah lorong sempit yang panjang. Mungkin kita akan berjalan jauh, Kakang, berkata Rarawulan. Mungkin. Tetapi kedua orang berwajah garang itu juga hanya berjalan kaki. Mudah-mudahan perjalanan yang mereka tempuh tidak terlalu jauh. Namun Gelagah Putih dan Rarawulan itu pun terkejut ketika mereka melihat dua sosok mayat yang terbaring di jalan sempit itu. Gelagah Putih dan Rarawulan pun cepat-cepat mendekati kedua sosok mayat itu. Namun Gelagah Putih pun kemudian berdesis. Hati-hati, Rara. Aku mendapat firasat kurang baik. Agaknya kita sedang diawasi. Iya, Kakang. Tentu ada yang melihat kita mengikuti jejak orang-orang berkuda itu. Gelagah Putih dan Rarawulan pun kemudian berjongkok di sisi mayat yang terbaring di tengah jalan kecil itu. Dua orang yang berada di kedai itu. Yang membunuh tentu orang yang disebut Raden Suwasa, yang tadi nampak sangat kecewa terhadap sikap kedua orang yang justru terlalu menghormatinya. Tetapi kedua orang itu memang dungu, sehingga mereka tidak tahu bagaimana mereka menyikapi para petugas sandi. Bahkan agaknya kedua orang itu justru berbangga bahwa mereka mengenal para petugas sandi dari Demak. Mereka tentu dari Demak, atau orang-orang yang mengaku murid-murid dari perguruan Kedung Jati. Salah seorang di antara kedua orang ini mengatakan bahwa Mataram sudah akan dikubur. Gelagah Putih dan Rarawulan termangu-mangu sejenak. Namun telinga mereka yang sangat tajam, apalagi jika mereka mengeterapkan Aji Sabta Pangrungu, mendengar desir lembut di belakang gerumbul-gerumbul perdu di sekitar mereka. Karena itu Gelagah Putih pun memberikan isyarat kepada Rarawulan, yang agaknya juga sudah menduga bahwa ada beberapa orang sedang merayap mendekat. Sebenarnya lah ketika terdengar aba-aba dari belakang rumpun perdu, beberapa orang telah bangkit berdiri. Mereka berada di segala arah, mengepung Gelagah Putih dan Rarawulan. Kita memang tidak mempunyai pilihan, Kakang, desis Rarawulan. Ya. Jika mereka bertindak kasar, maka apa boleh buat? Demikianlah, seorang di antara mereka yang mengepung Gelagah Putih dan Rarawulan itu pun bertanya. Siapakah kalian? Gelagah Putih dan Rarawulan pun segera bangkit berdiri. Orang yang disebut Raden Suwasa itu pun ada pula di antara mereka. Sekali lagi orang yang rambutnya sudah mulai memutih, yang berdiri di sebelah Raden Suwasa itu pun bertanya. Siapakah kalian? Kami orang dari Jati Anom. Kami sedang mencari dua orang paman kami yang sudah lama pergi, sampai sekarang belum kembali. Jadi kenapa kau mengikuti kami? Kami mengira bahwa salah seorang dari kedua orang yang tadi mengikuti kalian adalah pamanku. Kami mencoba menelusuri jejak mereka. Tetapi kami menemukan mereka berdua terbaring di sini. Apakah benar bahwa salah seorang dari kedua orang itu pamanmu? Ternyata bukan, Kisanak.
Kedua-duanya bukan pamanku. Karena itu aku tidak berkepentingan dengan mereka. Sekarang kalian mau apa? Bertanya orang yang disebut Raden Suwasa. Tidak apa-apa. Kami akan pergi. Kalian tinggalkan kedua sosok mayat itu begitu saja? Jadi, apa yang harus kami lakukan? Begitu enaknya kalian membunuh orang lalu kau tinggalkan begitu saja. Membunuh? Raden mengatakan bahwa kami telah membunuh keduanya? Ya. Jika bukan kalian, lalu siapa? Yang ada di sini hanya kalian berdua. Kami menemukan sosok mayat ini sudah terbaring di sini, Raden. Seandainya kami datang sebelum mereka mati, apakah kami mampu membunuh mereka berdua? Mereka adalah orang-orang yang nampaknya garang. Tetapi mereka sudah terluka saat mereka berkelahi dengan pemilik kedai itu. Luka mereka tentu parah. Agaknya keduanya beristirahat di sini ketika kalian datang dan membunuh keduanya yang sudah tidak berdaya. Bukankah keduanya tadi ikut bersama Raden? Mereka berlari-lari kecil mengikuti kuda Raden. Aku tinggalkan mereka di simpang 3. Aku tidak tahu lagi apa yang terjadi dengan mereka, justru karena mereka terlalu parah dan tidak mampu lagi mengikuti kuda-kuda kami. Tetapi kenapa tiba-tiba saja Raden sekarang berada di sini? Bukankah Raden dengan sengaja menunggu kami, karena Raden atau orang-orang Raden melihat kami menelusuri jejak kaki kuda Raden yang masuk ke lorong ini? Tetapi ternyata Raden sudah membunuh kedua orang ini, dan Raden pun ternyata menunggu kami berdua. Tentu tidak sekedar mencari kambing hitam, siapakah yang telah membunuh kedua orang ini? Karena Raden dapat meninggalkan mereka tanpa dapat diketemukan oleh siapapun. Jika Raden menjebak kami, maka tentu Raden mempunyai maksud yang lain. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Raden Suwasa itu tersenyum. Katanya, dugaanku benar. Kalian bukan orang-orang dungu yang sedang mencari paman kalian di daerah ini. Tetapi kalian tentu berkepentingan justru karena kedunguan kedua orang itu. Berkepentingan apa maksud Raden? Kenapa kalian mengikuti kami? Jangan katakan bahwa kalian sedang mencari paman kalian, karena kebohongan itu tidak berarti sama sekali. Gelagah Putih tersenyum. Katanya, aku hanya berbohong kepada orang-orang yang suka berbohong dan memfitnah. Apa maksudnya? Bukankah kau juga berbohong dan bahkan memfitnah, jika kau menuduh aku telah membunuh kedua orang ini? Jangan katakan bahwa kau tidak tahu menahu tentang kematian mereka, karena kebohongan itu tidak akan berarti sama sekali. Gila. Kalian adalah orang-orang gila. Nah, sekarang kalian mau apa? Kami akan pergi dari tempat ini. Cukup. Aku ingin mengoyak mulutmu itu. Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Kami pun akan melakukan apa yang ingin kami lakukan. Orang yang disebut Raden Suwasa itu menjadi sangat marah. Dengan lantang ia pun berkata, tangkap kedua orang ini. Aku ingin mereka tertangkap hidup-hidup. Aku ingin mereka mengatakan siapakah mereka sebenarnya. Kalau itu yang kau inginkan, kau tidak perlu menangkapku. Aku akan mengatakan kepadamu bahwa aku adalah petugas sandi dari Mataram. Aku bekerja untuk Mataram. Akulah yang justru akan menangkapmu, terutama orang yang bernama Raden Suwasa ini. Aku ingin mendengar keteranganmu, apakah kau petugas sandi dari Demak atau dari perguruan Kedung Jati? Karena kalian berdua akan menjadi tawanan kami, maka kami akan berterus terang, karena kalian tentu sudah menduganya. Kami adalah petugas sandi dari Demak. Tetapi aku sendiri adalah murid dari perguruan Kedung Jati. Nah, sekarang kalian mengerti dengan siapa kalian berhadapan. Bagus. Kau pun akan berhadapan dengan murid dari perguruan Kedung Jati. Namun yang akan kau hadapi adalah murid dari perguruan Kedung Jati yang sejati. Bukan murid perguruan Kedung Jati yang dipimpin oleh Ki Sabalintang. Ia adalah pemimpin palsu yang akan menjerumuskan perguruan Kedung Jati ke dalam bencana dan kehancuran. Raden Suwasa itu pun termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menggeram. Kau telah memfitnah. Bukan kami yang telah memfitnah, tetapi kau. Jika kau katakan bahwa kami telah membunuh kedua orang ini, apakah itu bukan fitnah? Sedangkan kelakuanmu memang tidak mencerminkan sikap dan sifat murid perguruan Kedung Jati yang sejati. Karena itu maka murid perguruan Kedung Jati yang sejati akan menangkapmu, hidup atau mati. Persetan.
Siapakah murid perguruan Kedung Jati yang kau maksud? Istriku telah mengemban tugas dari perguruan Kedung Jati yang sejati. Ia harus membersihkan orang-orang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati yang dipimpin oleh Ki Sabalintang. Mereka adalah orang-orang yang justru telah mencemarkan nama baik perguruan Kedung Jati yang sejati. Raden Suasa termangu-mangu sejenak. Ia pernah mendengar dari Demak bahwa ada orang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati yang justru memburu orang-orang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati. Seorang perempuan yang memiliki ilmu yang tinggi. Apakah perempuan inikah yang dimaksud? Bertanya Raden Suasa itu di dalam hatinya. Namun Raden Suasa itu pun kemudian berkata kepada orang-orang yang bersamanya mengepung Gelagah Putih dan Rara Wulan. Selesaikan mereka. Seperti perintahku tadi, tangkap mereka hidup-hidup. Aku ingin mendengarkan pengakuannya yang sebenarnya. Demikianlah, maka beberapa orang yang mengepung Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun mulai bergerak. Sementara itu Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah bersiap pula menghadapi segala kemungkinan. Rara Wulan pun telah menyingsingkan kain panjangnya, sehingga ia pun kemudian telah mengenakan pakaian khususnya. Raden Suasa pun menjadi berdebar-debar. Menilik kesiapan perempuan itu, maka ia tentu seorang yang berilmu tinggi. Apakah benar ia mengemban tugas dari perguruan yang disebutnya perguruan Kedung Jati yang sejati? Bertanya Raden Suasa di dalam hatinya. Namun siapapun mereka, maka Raden Suasa pun yakin bahwa orang-orangnya akan segera dapat menangkap kedua orang itu. Apalagi di antara mereka terdapat Ki Jayengwira. Seorang diri Ki Jayengwira tentu akan dapat menangkap kedua orang yang mengaku petugas dari Mataram. Kedua orang yang masih sangat muda itu tentu masih belum memiliki pengalaman yang cukup dibanding dengan pengalaman Ki Jayengwira. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian berdiri saling membelakangi. Keduanya sudah benar-benar siap menghadapi segala kemungkinan. Sementara Gelagah Putih pun berkata, "Jika perlu, kita akan sampai ke puncak ilmu kita." "Iya, Kakang. Tetapi sebelumnya aku ingin memperlihatkan bahwa aku adalah murid dari perguruan Kedung Jati." "Hati-hati, Rara. Nampaknya orang ubanan ini memiliki ilmu yang tinggi. Biarlah aku menghadapinya, agar kau mempunyai kesempatan untuk menunjukkan aliran ilmu Kedung Jati." Rara Wulan mengangguk sambil menjawab. "Baik, Kakang. Tetapi di samping orang itu masih ada beberapa orang yang lain. Mudah-mudahan mereka bukan orang-orang andalan yang berilmu sangat tinggi." Dalam pada itu, orang yang ubanan itu pun melangkah mendekati Gelagah Putih dan Rara Wulan. Wajahnya memang tidak nampak seram sebagaimana kedua orang yang terbaring di jalan itu. Tetapi wajah itu nampak menyakitkan hati. Senyum di sudut bibirnya membayangkan sikapnya yang sangat meremehkan Gelagah Putih dan Rara Wulan. "Menyerah sajalah," berkata orang itu. "Tidak ada gunanya kalian memberikan perlawanan. Jika kalian merasa mampu melawan kami, maka kalian benar-benar sudah kehilangan kiblat. Otak kalian sudah terbalik, sehingga kalian tidak dapat melihat kenyataan." "Kenyataan apa yang telah aku lihat?" bertanya Gelagah Putih. "Kenyataan tentang diriku, tentang kawan-kawanku dan tentang Raden Suasa. Meskipun kau mampu terbang seperti elang atau menyambar-nyambar di rerumputan seperti sikatan, tetapi kau akan menelungkup di tanah. Punggungmu akan menjadi alas tempat Raden Suasa itu berdiri. Kakinya tidak akan beranjak dari tubuhmu sebelum kau mengatakan siapakah kalian sebenarnya, sehingga kalian telah memberanikan diri mengikuti jejak kami." "Aku kira kalian tidak tuli," sahut Gelagah Putih. "Sudah aku katakan bahwa aku adalah petugas sandi dari Mataram." "Petugas sandi dari Mataram tidak akan sedungu kalian berdua. Mereka tentu dapat menempatkan dirinya, karena mereka mengemban tugas yang sangat penting. Sedangkan kalian justru berbangga bercerita kepada semua orang bahwa kalian adalah petugas sandi dari Mataram. Bukankah itu satu tindakan bodoh? Kalianlah yang berbangga dengan mengatakan bahwa kalian adalah petugas sandi dari Demak. Bahkan orang yang kau sebut Raden Suasa itu mengaku murid perguruan Kedung Jati. Kedua orang gila ini sudah membocorkannya. Karena itu mereka pantas mati." Namun dalam pada itu Raden Suasa pun berteriak, "Cepat, tangkap keduanya. Kita tidak mempunyai banyak waktu." "Baik, Raden," sahut Ki Jayengwira. Ki Jayengwira itu pun kemudian melangkah maju. Gelagah Putih sengaja menempatkan diri di hadapannya, sementara Rara Wulan berdiri di belakangnya menghadap ke arah yang berlawanan.
Ki Jaingwira itu pun dapat melihat bahwa kedua orang laki-laki dan perempuan itu nampaknya akan mampu bertempur dalam kerja sama yang sangat rapi. Bersiaplah untuk mati, geram Ki Jaingwira. Demikianlah, maka sejenak kemudian Ki Jaingwira itu pun telah bergeser mendekati Gelagah Putih, sementara yang lain pun telah bergerak pula. Dengan geram Ki Jaingwira itu pun kemudian meloncat menyerang Gelagah Putih dengan kakinya. Tetapi Gelagah Putih yang sudah siap menghadapinya itu pun segera bergeser mengelak dengan cepat. Sementara Ki Jaingwira menyerang Gelagah Putih, maka dua orang di antara mereka yang mengepung Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun berloncatan menyerang Rara Wulan dari arah yang berbeda. Namun dengan tangkasnya Rara Wulan menghindari serangan itu. Bahkan yang tidak diduga oleh orang-orang yang mengepungnya, dengan serta-merta Rara Wulan pun telah berloncatan, menyerang mereka seperti badai. Seorang di antara mereka tidak sempat berbuat apa-apa ketika kaki Rara Wulan terjulur mengenai lambungnya. Orang itu terdorong beberapa langkah surut. Bahkan kemudian ia pun jatuh terduduk di tanah. Sedangkan seorang yang lain dengan susah payah berloncatan surut menghindari tangan Rara Wulan yang terayun mendatar ke arah dadanya. Tetapi orang itu tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya dari garis serangan Rara Wulan, karena tangan Rara Wulan masih mengenai pundaknya. Dengan demikian maka pertempuran pun segera berkobar dengan sengitnya. Kedua belah pihak ingin segera menyelesaikan pertempuran itu secepatnya. Namun ketika pertempuran itu berlangsung beberapa saat, Raden Suasa benar-benar menjadi berdebar-debar. Ia melihat perempuan yang bertempur bersama laki-laki yang masih terhitung muda itu benar-benar mengeterapkan ilmu dari aliran Kedung Jati. Bahkan ilmunya nampak bersih dan semakin lama semakin rumit. Apakah benar seperti yang dikatakannya, bahwa perempuan itu murid perguruan Kedung Jati yang sejati? Pertanyaan itu semakin mengganggu perasaan Raden Suasa. Semakin cermat Raden Suasa mengamatinya, maka semakin jelas bahwa perempuan itu memiliki ilmu perguruan Kedung Jati pada tataran yang sangat tinggi. Sementara itu Gelagah Putih yang sering berlatih bersama Rara Wulan pun mengenal unsur-unsur gerak dari perguruan Kedung Jati. Karena itu maka di setiap kesempatan Gelagah Putih pun dengan sengaja telah menunjukkan unsur-unsur gerak dari aliran perguruan Kedung Jati itu. Gila, geram Raden Suasa. Keduanya ternyata memiliki ilmu sangat tinggi, sehingga Ki Jaingwira itu tidak akan mampu menandinginya. Tetapi Ki Jaingwira tidak sendiri. Ki Jaingwira bertempur bersama beberapa orang kawannya, sehingga Raden Suasa itu masih berpengharapan bahwa bersama-sama beberapa orang, Ki Jaingwira akan dapat menguasai kedua orang itu. Pertempuran pun kemudian menjadi semakin sengit. Ki Jaingwira bersama 3 orang kawannya telah bertempur melawan Gelagah Putih. Sementara itu 3 orang yang lain bertempur melawan Rara Wulan, sehingga masing-masing akan bertempur sendiri-sendiri. Agaknya usaha mereka itu pun berhasil. 3 orang di antara mereka mencoba menghentak Rara Wulan, sedang yang lain menekan Gelagah Putih ke arah yang berbeda. Sebenarnya lah bahwa bagi Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak mempunyai banyak pengaruh apabila mereka bertempur berpasangan atau mereka harus bertempur terpisah yang satu dengan yang lain. Masing-masing dengan penuh percaya diri akan menghadapi lawan mereka dengan cara apapun juga. Ki Jaingwira dengan ketiga orang kawannya itu pun berusaha dengan segenap kemampuan mereka untuk menguasai Gelagah Putih. Mereka menyerang dari arah yang berbeda-beda. Susul-menyusul dengan cepat. Namun Gelagah Putih mampu bergerak lebih cepat dari mereka. Gelagah Putih berloncatan dengan sigapnya. Bahkan tiba-tiba saja seorang di antara mereka telah terlempar dari arena. Tubuhnya terbanting jatuh di tanah. Demikian kerasnya, sehingga orang itu menyeringai kesakitan. Ia pun berusaha segera bangkit. Kedua tangannya menekan pinggangnya yang bagaikan menjadi patah. Gila orang ini. Iblis manakah yang telah menurunkan ilmu itu kepadanya, geram orang itu. Namun sejenak kemudian, meskipun pinggangnya masih terasa sakit, ia pun kembali memasuki arena pertempuran. Tetapi demikian ia tampil lagi, maka seorang kawannya yang menjulurkan tangannya ke arah dada Gelagah Putih sama sekali tidak menyentuh sasarannya. Bahkan Gelagah Putih dengan cepat menangkap tangan itu. Sambil memutar tubuhnya, Gelagah Putih menarik tangan orang itu lewat di atas pundaknya. Orang itu pun terangkat. Sekali tubuhnya melingkar di udara, kemudian dengan derasnya terbanting di tanah. Terdengar orang itu mengaduh kesakitan. Tetapi Ki Jaingwira dengan cepat menyerang Gelagah Putih, sehingga Gelagah Putih harus meloncat menghindar.
Sementara orang yang terbanting di tanah itu berusaha untuk dapat bangkit dan duduk di tanah. Wajah orang itu masih menunjukkan betapa ia merasakan kesakitan. Bahkan hampir saja ia tidak dapat lagi bangkit berdiri. Ki Jayengwira yang merasa dirinya orang terbaik di antara kawan-kawannya, telah berusaha menunjukkan bobot kemampuannya. Dengan garangnya ia menyerang. Jari-jarinya yang mengembang dengan kuku-kuku bajanya, sangat membahayakan bagi lawan-lawannya. Jika jari-jarinya yang mengembang itu sempat menyentuh wajah lawannya, maka wajah itu pun akan mendapatkan 4 goresan yang tajam, sehingga dagingnya akan terkoyak. Matanya akan dapat menjadi cacat atau bibirnya tersayat, atau telinganya terlepas. Tetapi jari-jari Ki Jayengwira dengan kuku-kuku bajanya itu masih belum berhasil menyentuh tubuh Gelagah Putih. Bahkan ketika Ki Jayengwira itu meloncat dengan kecepatan yang sangat tinggi sambil menjulurkan tangannya dengan jari-jari terbuka menerkam wajah Gelagah Putih, maka Gelagah Putih pun justru telah menjatuhkan dirinya. Kakinya yang bergerak dengan cepat telah mengenai perut Ki Jayengwira. Demikian keras sehingga orang itu telah terlempar ke udara, terputar sekali, kemudian terbanting di tanah pada punggungnya. Terdengar orang yang sudah ubanan itu mengaduh. Dengan susah payah ia berusaha untuk bangkit. Namun demikian tertatih-tatih ia berdiri, Gelagah Putih meluncur seperti anak panah. Kakinya terjulur dengan derasnya. Tanpa dapat dibendung lagi, maka kedua kaki Gelagah Putih itu telah menghantam dada Ki Jayengwira. Sekali lagi Ki Jayengwira itu terdorong surut. Tubuhnya terbanting jatuh dengan derasnya. Dadanya yang dikenai kedua kaki Gelagah Putih itu bagaikan dihentak oleh sebongkah batu hitam. Sekali lagi Ki Jayengwira itu mengaduh. Namun darah pun telah mengalir dari sela-sela bibirnya. Agaknya Ki Jayengwira itu pun mengalami luka yang sangat parah. Ketiga orang kawannya serentak menyerang Gelagah Putih. Mereka bermaksud memberi kesempatan kepada Ki Jayengwira untuk berusaha memperbaiki keadaannya yang gawat. Bahkan ketiga orang kawan Jayengwira itu pun telah menggenggam senjata di tangan mereka, sehingga karena itu maka 3 batang senjata telah terjulur ke tubuh Gelagah Putih. Gelagah Putih dengan tangkasnya berloncatan. Ketiga pucuk senjata itu sama sekali tidak ada yang dapat menyentuhnya. Ki Jayengwira pun berusaha untuk bangkit. Dengan lengan bajunya ia mengusap darah yang meleleh dari sela-sela bibirnya. Kemarahan yang tidak tertanggungkan telah membuat jantungnya hampir meledak. Karena itu, dengan nafas yang terengah-engah ia pun berteriak. "Bunuh orang itu!" Ki Jayengwira tidak peduli lagi kepada perintah Raden Suwasa untuk menangkap Gelagah Putih hidup-hidup. Tentu sulit, bahkan hampir tidak mungkin bagi Ki Jayengwira dan ketiga orang kawannya untuk menangkap laki-laki itu hidup-hidup. Dengan demikian maka pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Ki Jayengwira dan ketiga orang kawannya itu pun kemudian telah mengayun-ayunkan senjata mereka dengan cepat. Bergantian senjata-senjata itu terjulur, menebas, mematuk dari segala arah. Namun keempat orang itu pun terkejut pula ketika tiba-tiba saja senjata-senjata mereka yang mereka andalkan itu membentur ikat pinggang orang yang mengaku sebagai petugas sandi dari Mataram itu. Benar-benar ilmu iblis, geram Ki Jayengwira. Sebenarnya lah senjata-senjata itu seakan-akan tidak berdaya melawan ikat pinggang di tangan laki-laki yang masih terhitung muda itu. Setiap kali senjata-senjata mereka membentur ikat pinggang itu, maka rasa-rasanya senjata mereka itu telah membentur lempeng baja yang tebal. Sementara itu orang-orang yang bertempur melawan Rara Wulan pun telah mengalami kesulitan pula. Ketika kemudian mereka mempergunakan senjata-senjata mereka, maka Rara Wulan pun telah mengurai selendangnya pula. Mula-mula lawan-lawannya tidak mengerti apa yang akan dilakukan oleh Rara Wulan dengan selendangnya. Namun kemudian mereka sadari bahwa selendang itu merupakan senjata yang sangat berbahaya. Bahkan selendang itu dapat mematuk seperti ujung bindi bertangkai panjang. Satu-satu lawan Gelagah Putih itu pun telah terluka. Ikat pinggang Gelagah Putih itu selain dapat membentur senjata lawan seperti lempengan baja, ujungnya juga mampu menggores kulit lawan seperti ujung pedang yang sangat tajam. Karena itu maka Ki Jayengwira dan ketiga orang kawannya itu semakin lama menjadi semakin terdesak. Demikian pula lawan-lawan Rara Wulan. Selendang Rara Wulan yang berputar itu tiba-tiba telah terjulur mematuk dada. Rasa-rasanya dada lawannya yang tersentuh ujung selendang Rara Wulan itu bagaikan tertimpa sebongkah batu padas. Semakin lama keseimbangan pertempuran itu pun menjadi semakin berat sebelah.
Ki Jayengwira dan kawan-kawannya tidak dapat lagi menghindari kenyataan bahwa mereka tidak akan mampu mengatasi kedua orang yang mengaku petugas sandi dari Mataram itu. Raden Suwasa menyaksikan pertempuran itu dengan jantung yang berdebaran. Namun ternyata bahwa Raden Suwasa bukanlah seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Dengan tegang ia menyaksikan bahwa Rara Wulan benar-benar mampu memperlihatkan bahwa dirinya adalah murid dari perguruan Kedung Jati. Bahkan ilmunya adalah ilmu dari aliran perguruan Kedung Jati pada tataran yang sangat tinggi. Bahkan laki-laki muda yang berjalan bersamanya itu juga mampu menunjukkan bahwa ia juga menguasai ilmu dari aliran perguruan Kedung Jati. Karena itu maka Raden Suwasa itu pun menjadi semakin lama semakin berdebar-debar. Ia merasa tidak akan dapat mengimbangi tataran ilmu kedua orang itu. Bahkan ia pun menjadi cemas bahwa perempuan itulah yang kemudian justru akan menangkapnya, karena ia dianggap telah mencemarkan nama baik perguruan Kedung Jati yang sejati. Karena itu Raden Suwasa itu pun tidak mempunyai pilihan lain. Dengan diam-diam selagi Ki Jayengwira dan kawan-kawannya masih bertempur melawan kedua orang laki-laki dan perempuan yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati yang sejati itu, maka Raden Suwasa pun telah meninggalkan arena. Namun ketika beberapa saat kemudian terdengar derap kaki kuda yang berlari dari belakang segerumbul rumpun pohon perdu, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun segera menyadari bahwa Raden Suwasa telah meninggalkan arena. Gelagah Putihlah yang lebih dahulu meloncat meninggalkan lawan-lawannya. Sekejap kemudian ia melihat Raden Suwasa di punggung kudanya dengan kecepatan tinggi telah turun ke lorong sempit itu. Tetapi Gelagah Putih tidak mau melepaskannya. Sebelum Raden Suwasa sempat lari meninggalkan arena, maka Gelagah Putih yang ilmunya sudah benar-benar mapan itu telah melepaskan ilmu puncaknya. Gelagah Putih tidak membidik Raden Suwasa. Ia juga tidak membidik kudanya. Tetapi Gelagah Putih telah membidik dahan sebatang pohon yang cukup besar, yang tumbuh di pinggir jalan itu. Dalam waktu sekejap maka seleret sinar telah meluncur mengenai dahan pohon yang cukup besar itu, sehingga dahan itu pun gemeretak patah. Dahan itu pun telah jatuh melintang di jalan yang kecil itu. Demikian tiba-tiba, sehingga Raden Suwasa tidak mampu menguasai kudanya. Gelagah Putih sendiri tidak menghendaki bahwa kuda Raden Suwasa yang tidak terkendali itu kakinya menerpa dahan kayu yang patah dan melintang di jalan itu. Sementara kuda itu pun berlari dengan kencangnya. Yang tidak dikehendaki itu pun ternyata telah terjadi. Kuda Raden Suwasa yang berlari kencang serta terkejut sekali karena tiba-tiba saja dahan kayu yang besar itu tumbang, maka kuda itu pun telah melanggar dahan kayu yang melintang itu. Kuda itu pun terpelanting dengan kerasnya, sementara Raden Suwasa telah terlempar beberapa langkah. Tubuhnya yang melayang itu pun telah membentur sebatang pohon yang lain yang tumbuh di pinggir jalan kecil itu, sehingga pohon itu bergetar. Ki Jayengwira dan kawan-kawannya sempat melihat Raden Suwasa itu terlempar dari punggung kudanya. Karena itu hampir berbareng sebagian dari mereka telah berlari memburunya. Sementara itu beberapa orang yang lain sudah tidak mampu lagi bangkit berdiri. Ki Jayengwira pun kemudian telah berjongkok di sebelah tubuh Raden Suwasa. Demikian pula kawan-kawannya yang mampu melangkah mendekatinya. "Raden," desis Ki Jayengwira. Karena itu mereka pantas mati. Namun Raden Suwasa itu sudah tidak mampu lagi menjawab. Tubuhnya terkulai lemah. Darah pun telah meleleh dari sela-sela bibirnya. Raden Suwasa itu telah meninggal. Gelagah Putih dan Rara Wulan berdiri termangu-mangu. Sejenak mereka berdiam diri. Namun kemudian Gelagah Putih pun melangkah mendekati Ki Jayengwira itu sambil berdesis. Raden Suwasa itu telah meninggal. "Ya, Kisanak. Sebenarnya aku tidak ingin membunuhnya. Aku hanya berniat menghalangi agar ia tidak meninggalkan tempat ini. Tetapi inilah yang terjadi." Gelagah Putih pun berhenti sejenak. Namun kemudian ia berkata pula, "Sekarang, bagaimana dengan kalian? Apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan menuntut balas atas kematian pemimpinmu itu?" "Kami sudah tidak berdaya, Kisanak. Terserah kepada Kisanak, apa yang akan Kisanak lakukan terhadap kami." Gelagah Putih dan Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Baiklah. Jika demikian, maka aku akan membawamu ke Mataram." "Ke Mataram?" bertanya Ki Jayengwira dengan wajah yang tegang. "Ya. Kau akan kami bawa ke Mataram. Bukankah Mataram sudah tidak jauh lagi? Kenapa kami tidak kalian bunuh saja di sini?"
Bukankah kalian berhak membunuhku? Aku sudah siap membunuhmu, sehingga karena itu, maka kau pun dapat membunuhku pula. Tetapi Gelagah Putih menggeleng. Katanya, tadi kau dengar Raden Suasa memerintahkan kepadamu untuk menangkap aku hidup-hidup. Sekarang kau pun tentu tahu, kenapa aku ingin membawamu ke Mataram hidup-hidup. Orang-orang Mataram akan memeras keterangan dari mulutku. Tentu. Kau pun harus siap menghadapi pemeriksaan seperti itu. Karena itu lebih baik kau berkata berterus terang, sehingga kau tidak akan mengalami perlakuan yang buruk. Ki Jayengwira tidak dapat mengelak lagi. Ia harus mengakui kenyataan bahwa ia tidak akan mampu melawan kemauan orang yang mengaku petugas sandi dari Mataram itu. Sementara itu Gelagah Putih pun berkata, aku akan membawamu dan seorang lagi di antara kalian ke Mataram. Yang lain akan aku tinggalkan. Biarlah mereka mengurus kawan-kawan mereka, serta Raden Suasa yang terbunuh. Kawan-kawan Ki Jayengwira pun menjadi tegang. Siapakah di antara mereka yang akan dibawa oleh orang Mataram itu? Ternyata Gelagah Putih menunjuk seorang yang masih nampak lebih baik dari kawan-kawannya. Lukanya masih belum terlalu parah. Marilah. Kita akan segera melanjutkan perjalanan. Demikianlah, Gelagah Putih dan Rarawulan pun segera memaksa Ki Jayengwira dan seorang kawannya untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan ke Mataram. Namun sebelum mereka berangkat, Gelagah Putih pun berkata kepada orang-orang yang ditinggalkannya. Kalian jangan melaporkan bahwa kedua orang ini kami bawa ke Mataram, kepada kawan-kawanmu. Jika ada di antara kalian atau kawan-kawanmu yang menyusul perjalanan kami, maka kedua orang ini akan aku bunuh. Kemudian aku akan membunuh kawan-kawanmu yang menyusul kami itu. Kau lihat bahwa aku mampu mematahkan dahan kayu itu tanpa aku sentuh. Istriku juga mampu melakukannya. Karena itu, jika ada sekelompok orang menyusulku, maka mereka akan mengalami nasib yang sangat mengerikan, sebagaimana dahan kayu yang runtuh itu. Kawan-kawan Ki Jayengwira yang ditinggalkan itu tidak menyahut. Namun jantung mereka terasa berdebaran semakin cepat. Demikianlah, sejenak kemudian Gelagah Putih dan Rarawulan pun membawa kedua orang tawanannya melanjutkan perjalanan menuju ke Mataram. Sambil berjalan Gelagah Putih pun berkata, jangan memperlihatkan diri kalian sebagai tawanan. Jika orang-orang di pinggir jalan mengetahuinya, apalagi setelah kau memasuki kota Mataram, maka kau akan mereka rebut dari tangan kami. Kau tentu tahu apa yang akan mereka lakukan terhadap seorang pengkhianat. Bulu tengkuk Ki Jayengwira dan seorang kawannya yang dibawa oleh Gelagah Putih dan Rarawulan itu meremang. Mereka membayangkan betapa buruk nasib mereka jika mereka jatuh ke tangan rakyat yang menganggap mereka sebagai pengkhianat. Karena itu maka Ki Jayengwira dan seorang kawannya itu pun berusaha agar mereka tidak nampak sebagai seorang tawanan. Mereka pun berusaha untuk menyembunyikan noda-noda darah di pakaian mereka serta luka-luka di tubuh mereka. Ketika keduanya memasuki hutan tambak baya yang sudah tidak nampak terlalu menyeramkan, apalagi di siang hari, Gelagah Putih dan Rarawulan justru turun ke jalan simpang yang sempit yang memasuki hutan tambak baya. Kenapa kita mengambil jalan ini? Bertanya Ki Jayengwira. Jika kawan-kawanmu menyusul kita, maka mereka tidak akan menemukan kita. Mereka tentu akan menelusuri kita di jalan yang menjadi semakin ramai dilalui orang itu. Mereka tidak akan mengira bahwa kita telah mengambil jalan simpang yang justru lebih dekat sampai ke Mataram. Tetapi kita akan melewati hutan yang masih liar. Tidak. Kita akan menelusuri jalan sempit ini. Mungkin jalannya memang lebih buruk dari jalan yang besar itu, tetapi aku pernah lewat jalan pintas ini. Jangan cemas. Jika kita bertemu dengan binatang buas, bukankah kita tidak akan menjadi ketakutan? Aku yakin bahwa kau sendiri akan dapat mengalahkan seekor harimau loreng dengan ilmumu itu. Ki Jayengwira itu pun terdiam. Ia tidak dapat berbuat lain daripada berjalan bersama kawannya di depan. Sementara Gelagah Putih dan Rarawulan berjalan di belakang. Aku belum pernah melewati jalan ini. Kalian harus memberitahu jika kita harus berbelok ke kiri atau ke kanan. Aku pun menjadi bingung dan tidak mengenal kiblat. Di mana arah barat dan di mana arah timur? Baik, baik, jawab Gelagah Putih. Demikianlah, mereka pun berjalan semakin lama semakin dalam memasuki jantung hutan tambak baya. Namun jalan sempit itu tidak menjadi buntu. Jalan itu masih saja menjelujur di tengah-tengah hutan itu.
Sebenarnya lah pada waktu itu, seorang di antara pengikut Raden Suwasa telah berusaha mendapatkan kudanya yang disembunyikan di belakang gerumbul-gerumbul perdu. Sejenak kemudian orang itu sudah memacu kudanya menuju ke sarang para petugas sandi dari Demak. Bersambung ke bab 553. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.